Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu memulai akan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati Tuhan, bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Udara pagi, sinar mentari yang masih menyinari setiap kami hingga di hari ini. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan mewujudkan syukur kami pada hari ini, kami hendak membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Yang menyatakan, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam konsep budaya masyarakat Bali ada konsep bernama Trihita Karana yang pada dasarnya mengandung pengertian tentang bagaimana pola adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Lingkungan ini dimaksud adalah lingkungan spiritual, lingkungan sosial, maupun lingkungan alamiah. Jadi konsep Trihita Karana merupakan konsep yang mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan adaptif dengan lingkungannya dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat universal demi kesejahteraan hidup manusia serta jagat atau semesta ini. Dan dari budaya yang ditekankan pada masyarakat Bali, maka kita menemukan keselarasan dengan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, bahwa ketika kita berada dalam sebuah peperangan misalnya, seperti digambarkan dalam bacaan Alkitab kita, maka keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan dengan alam perlu senantiasa kita jaga. Kita melawan manusia yang dapat melawan juga. Tetapi bumi ciptaan Tuhan ini, dia tidak dapat secara langsung menyatakan perlawanannya. Contohnya, bumi tempat kita tinggal, tanah, udara, lautan, mereka tidak dapat secara instan, tidak dapat secara cepat menyatakan bahwa mereka terluka, menyatakan bahwa mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Kita yang terus membuang sampah sembarangan misalnya, kita yang terus menggunakan bahan-bahan kimia untuk merawat atau menanam di tanah, tentu tidak serta-merta langsung tanah atau lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita, laut kita marah kemudian kepada kita saat kita melakukan hal-hal tersebut. Karena alam dan lingkungan sekitar kita bukan manusia yang serta-merta ketika kita melakukan perusakan kepada mereka, lalu mereka dapat mudah melawan. Tapi mau diingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita punya hak, kita punya kesempatan untuk merawat alam ini, maka itu yang harusnya kita lakukan. Seperti masyarakat Bali yang mereka tanamkan,
Mereka menjaga keselarasan hubungan, baik itu dengan lingkungan spiritualitas mereka, dengan sosial mereka, dengan alamiah mereka. Maka kita pun diharapkan melakukan hal serupa. Kita menghargai, menghormati, demi menciptakan sebuah kesejahteraan bagi seluruh semesta tempat kita berada. Kerusakan lingkungan saya rasa bukan hal yang baru, bukan hal yang 1-2 tahun ini menjadi pergumulan kita bersama, tapi sudah sejak lama masalah kerusakan lingkungan ini kita geluti, kita gumuli bersama. Tapi masih saja banyak orang yang tidak mau, yang enggan untuk peduli pada kasus-kasus kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh sebab itu kita mau terus diingatkan untuk menjaga alam, menciptakan keharmonisan dengan alam, dengan lingkungan tempat kita berada. Karena merekalah yang kemudian menunjang tempat tinggal kita di bumi ini. Jika alam ini rusak, jika bumi ini rusak, bagaimana kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup anak cucu kita kelak? Jika saat ini kita tidak peduli dan kita mengabaikan masalah-masalah lingkungan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari bersama tunjukkan kekuasaan kita sebagai manusia dengan menjaga alam ciptaan yang Tuhan berikan. Menjaga dengan tidak bertindak arogan dan semena-mena, mengeksploitasi segala sumber daya yang ada di sekitar kita untuk kepentingan diri kita semata. Saat ini waktunya bagi kita untuk menghargai, untuk mulai menciptakan kesadaran yang penuh bahwa kita hidup berdampingan dengan alam ini. Dan bukan kita saja yang memerlukan kehidupan, tapi mereka juga memerlukan hal yang sama. Oleh sebab itu mari ciptakan keharmonisan demi kesejahteraan seluruh semesta yang Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati setiap kita untuk menjaga lingkungan, untuk menciptakan keharmonisan bersama seluruh ciptaannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajarkan setiap kami untuk setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu merawat, berkuasa penuh atas bumi ciptaan-Mu, tapi tidak kemudian secara berlebihan mengeksploitasi, merusak apa yang Tuhan ciptakan bagi setiap kami, karena menganggap bahwa kami adalah manusia yang lebih kuat, yang lebih superior dibandingkan alam ciptaan-Mu yang lain. Sadarkan setiap kami, ingatkan setiap kami bahwa kerusakan yang terjadi saat ini akan berdampak besar bagi masa depan bumi, bagi masa depan anak dan cucu kami kelak. Berkati Tuhan setiap kami dalam melanjutkan aktivitas kami ke depan, dan inilah doa serta syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.